yang sudah menyiapkan tali, strap band, handuk, apapun ya. Kalau mau menyiapkan minum dulu, barangkali nanti agak capek juga boleh. Kita mulai seperti biasa dari relaksasi. Sandaran kaki belum diambil. Karena diusahakan kakinya bisa menapak di lantai supaya lebih rileks, tidak ada tegangan dan tidak ada tahanan. Untuk namanya aja posenya relaksasi ya. Duduknya bersandar di kursi. Revi mungkin bisa bantu saya untuk mulai di mute teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, supaya lebih bisa terdengar suara saya. Kedua tangan di atas paha, boleh menghadap ke atas, boleh menghadap ke bawah, mana yang lebih nyaman untuk bahunya. Rasakan pada saat mata terpejam, bahunya mulai rileks. Bayangkan juga dalam kondisi mata terpejam, dagunya itu sejajar dengan lantai. Jadi kepalanya tidak menunduk dan juga tidak mendongak, tetapi sejajar dengan lantai. Posisi bersandar, bahunya rileks atau diturunkan sedikit jauh dari telinga. Arahkan kedua bola matanya ke bawah, supaya otot-otot di sekitar bola mata juga lebih rileks. Mulai menghitung nafas lebih tenang. Apakah kita bisa menarik nafas dalam 4 hitungan dan membuang nafas juga 4 hitungan. Kalau 4 terlalu panjang, 3 boleh. Makin panjang kita inhale and exhaling, itu akan lebih nyaman untuk saraf-saraf di kepala kita. Karena akan dikeluarkan hormon yang membuat kita rileks dan nyaman, dan hormon-hormon kortisol yang membuat kita stres ini akan dipres, akan ditekan ya. Mungkin sebagian ini bangun pagi-pagi, aduh udah pusing, banyak masalah, banyak urusan gitu. Kita buat nyaman dulu, kita tinggalkan sejenak semua kepusingan, semua urusan 1 jam ke depan. Fokus kita untuk diri kita sendiri. Fokus kita untuk mendengarkan apa yang dirasakan tubuh kita sendiri. Fokus kita untuk meningkatkan awareness atau pengenalan diri kita. Semakin kita aware sama diri kita, biasanya ada gangguan sedikit pun kita sudah tahu dan kita bisa mengcover itu. Jadinya apa? Jadinya tidak mudah sakit ya, atau kalaupun sakit tidak sampai keburu parah gitu, karena kita sudah aware dengan diri kita. Tarik nafas 4 hitungan. Buang nafas dari hidung 4 hitungan. Menarik nafas panjang dan dalam 4 hitungan dari hidung. Membuang nafas sehabisnya dari hidung dalam 4 hitungan. Jika ada yang sedang mengalami masalah sesak nafas, boleh menarik nafas dari hidung dan membuang nafasnya dari mulut yang membentuk huruf U. Ya, masih huruf U, supaya nafasnya tetap tenang, tetap terkontrol. Kita memanage nafas kita, fokuskan pikiran kita kepada nafas, rasakan setiap kali udara masuk itu membawa energi yang menyehatkan tubuh kita, banyak oksigen, banyak nutrisi, dan membuang nafas, keluarkan semua karbon dioksida dan semua yang tidak kita butuhkan sehabisnya. Masih tarik nafas 4 hitungan. Buang nafas juga 4 hitungan. Berikan sedikit senyuman, bola mata masih mengarah ke bawah. 3 kali lagi, tarik nafas 4 hitungan. Buang nafas 4 hitungan. Abaikan suara-suara apapun, tetap fokuskan pikiran kita kepada nafas dan suara nafas kita. Masih menarik nafas dan membuang nafas 4 hitungan dengan kecepatan masing-masing. Rasakan setiap kita mengambil dan membuang nafas semakin tenang. Tidak hanya pikiran kita tetapi juga tubuh kita semakin nyaman. Rasakan otot-otot juga mulai rasanya berbahagia sekali. 1 kali lagi tarik nafas lebih dalam. Membuang nafas.
Perlahan buka kembali mata. Selamat datang kembali. Wah, setiap kali habis relaksasi membuka mata dan sudah menjadi banyak. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Terima kasih. Nama saya Ana. Mungkin kalau yang baru pertama kali melihat saya, maaf saya jarang-jarang munculnya ya, karena masih harus bertugas ke sana, kemari gitu. Yuk kita mulai. Duduknya mulai maju, boleh setengah kursi atau di ujung kursi selama masih seimbang. Kedua kakinya bisa menapak sepenuhnya, tapak kakinya merekat pada lantai. Kalau tadi pada saat bersandar mungkin seperti saya kakinya kurang panjang, agak ngapung gitu ya. Tapi kita maju, pasti kakinya udah bisa menapak. Kalau misalnya di ujung kurang seimbang, boleh masuk sedikit setengah. Mana yang lebih nyaman dan leluasa untuk bergerak. Kita akan mulai dari kepala dulu ya. Dari kepala nanti turun ke bawah. Pertama-tama kita akan memegang kursi dengan tangan kiri. Ya, jadi genggam kursi dengan tangan kiri. Bahu kirinya turun sedikit ke bawah. Masih ingat ya, nafasnya tenang. Boleh 3 inhale, 3 exhale. Atau kalau bisa tarik nafasnya 4, buang nafasnya 4. Kemudian perlahan-lahan dekatkan telinga kanan ke bahu kanan. Dalam stretching selalu ada duality. Jadi pada saat telinganya mendekat ke bahu kanan, bahu kirinya turun. Satu ke sana, saling menjauh ya duality. Di situ rasa stretchingnya lebih baik. Punggungnya mulai tegak, panjangkan pinggang, tidak membungkuk, juga tidak arching. Dekatkan terus telinga kanannya ke bahu kanan. Sambil terus menggenggam kursi dengan tangan kiri. Sambil fokus lagi kepada nafas, bahu kiri agak dorong sedikit ke belakang, sedikit aja ke belakang. Dan dekatkan lagi telinga kanannya lebih dekat lagi ke bahu kanan. Seolah-olah telinga kanannya mau nempel ke bahunya. Sedot perutnya masuk, kuatkan bagian core. Tangan kanan kalau mau boleh diletakkan di atas telinga kiri. Supaya lebih dalam lagi telinga kanannya dekat dengan bahu. Fokus kepada nafas dan juga kepada rasa yang dialami oleh tubuh. Gimana rasanya di leher, gimana rasanya di bahu. Kalau yang tadi tidurnya rada-rada lasak gitu ya, mungkin kayak saya soalnya kalau tidur tuh kacau banget, jadi pagi-pagi lehernya kaku semua. Turunkan tangan kanan, kemudian perlahan-lahan gulirkan hidungnya sekarang yang dekat dengan bahu. Dorong lagi bahu kiri lebih ke belakang. Pandangan matanya melihat ke arah bahu kanan, sehingga leher kiri yang agak ke belakang yang di-stretch. Kepalanya masih terus mendekatkan ke bahu kanan. Tapi kalau tadi telinga, sekarang hidung yang dekat ke bahu kanan sambil dorong terus bahu kirinya ke belakang. Badan tegak, perut masuk, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, buang nafas, 4, 3, 2, 1. Perlahan-lahan kembali dulu. Bagaimana rasanya leher kiri kanan, bahu kiri kanan, mulai rasa aneh? Sekarang kita nengok aja. Jadi dagu sekarang yang dekat ke bahu kanan. Bahu kiri dorong lagi ke belakang. Nengok ke kanan sejauh-jauhnya, seolah-olah dagunya melekat ke bahu kanan. Tangan kiri yang pegang kursi boleh tetap di sana, atau kalau mau bawa ke belakang. Bawa ke belakang dan cari lengan kanannya. Ya, jadi seperti ini. Tapi dalam posisi duduk, dan kepalanya masih menengok ke kanan. Nice. Dorong lagi bahu kirinya sedikit ke bawah dan ke belakang. Kemudian kembali ke depan. Sekarang ke sebelah kiri ya. Jadi tangan kanan yang pegang dulu kursi. Genggam pinggiran kursinya di sebelah kanan. Dekatkan telinga kiri ke bahu kiri. Tarik nafas, panjangkan dulu pinggang kiri, pinggang kanan. Baru buang nafas, dekatkan telinga kiri ke bahu kiri.
Mungkin merasa beda antara sisi kiri dan sisi kanan, karena memang aktivitas badan kiri dan kanan kita sehari-hari beda ya, sehingga panjang ototnya juga kadang berbeda. Karena itu, latihan stretching ini juga bergunanya menyeimbangkan otot kiri dan otot kanan. Dari sisi panjangnya otot, kekuatan otot, kelenturan otot, biar balance lagi tubuh kita. Bernafas, dorong lagi telinga kirinya lebih dekat ke bahu kiri. Sekarang bahu kanannya yang didorong turun ke bawah. Atau tarik genggaman tangan di kursi. Semakin kuat menggenggam kursi, akan semakin turun bahu kanannya. Dan dekatkan lagi telinganya. Tangan kiri boleh di atas telinga kanan. Untuk membantu. Tidak perlu ditarik, hanya diletakkan saja. Ingat kalau yang nafasnya mulai sesak, inhale from hidung, dari nose. Buang nafasnya U. Mungkin lebih nyaman ya. Tarik nafas selalu dari hidung. Buang nafas dari hidung atau dari mulut tapi huruf U. Turunkan dulu tangan kiri, perlahan-lahan gulirkan kepala sehingga hidung yang dekat dengan bahu. Dengan kekuatan otot lehernya, tarik hidungnya lebih dekat lagi ke arah bahu. Pandangan matanya juga melihat ke arah bahu kiri. Bahu kanan dorong sedikit ke belakang dan ke bawah. Punggungnya masih tegak, perutnya masuk. Panjangkan pinggang kiri dan kanan ke atas. Sementara bahu terus ke bawah. Mudah-mudahan stretch-nya tidak hanya di leher, tapi juga sampai ke bahu bagian kanan. Deep inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 4, 3, 2, 1. Sekarang menengok ke kiri. Ya, jadi dari tengah dulu center, baru nengok ke kiri. Dagu sekarang yang dekat dengan bahu. Tangan kanan boleh tetap menggenggam kursi atau seperti tadi ya, bawa tangan kanannya ke belakang, cari lengan kirinya. Dorong bahu kanannya sedikit ke belakang. Bagaimana mungkin rasa-rasanya? Biasanya yang kanan lebih kerasa gitu ya. Kalau yang aktivitasnya banyak di tangan kanan. Dorong lagi bahu kanannya sedikit ke belakang. Kepalanya semakin dalam menengok ke arah sebelah kiri. Deep inhale. And exhale. Boleh kembali dulu. Gimana rasanya? Sekarang kaitkan tangan di belakang kepala. Kita udah sering ya melakukan ini ya. Jadi yang kita lakukan adalah tarik nafas, dorong siku kiri dan kanannya ke belakang. Buang nafas, dorong dagunya masuk, mendorong telapak tangan di belakang. Seperti kura-kura ya, masuk gitu kepalanya. Kemudian rilis dulu. Dari samping saya kasih lihat ya. Tarik nafas, dorong sikunya ke belakang. Buang nafas, kepalanya dorong telapak tangannya di belakang sekuat-kuatnya. Dorong ke belakang tetapi tidak mendongak ya. Jadi dorong telapak tangan pakai kepala. Rilis. Ini untuk menguatkan otot-otot romboid ya, atau di antara leher dan punggung. Tarik nafas lagi, dorong kedua sikunya ke belakang. Buang nafas, dorong lagi ke belakang. Masukkan dagunya seperti masuk ke dalam tempurung kura-kura. Rasanya ada di punggung bagian atas. Rilis. Selamat pagi Ibu Louis. Selamat pagi Ibu Felicia. 2 kali lagi. Inhale, dorong siku ke belakang. Exhale, dorong lagi kepalanya jauh ke belakang masuk. And release 1 kali lagi. Inhale, siku semakin ke belakang, semakin terbuka bahunya. Buang nafas, dorong lagi. Seperti kepala mau mendorong telapak tangan di belakang, seperti dagunya mau masuk ke dalam dada. Sejauh mungkin. And release. Lumayan.
Sekarang kita bawa kepalanya naik ke atas, semampunya, jangan terlalu dipaksa. Ya, jatuhkan aja kepalanya ke belakang. Perlahan, perlahan sekali. Boleh sambil tutup matanya. Kemudian dengan perlahan, bawa dulu pandangan matanya ke depan, baru kepalanya yang dibawa ke depan. Tundukkan kepala. Dekatkan dagu dengan dada, kalau bisa sampai menempel. Naik lagi pinggang kiri dan kanan, punggung tinggi ke atas, dagunya yang menempel. Kembali lagi, sekarang matanya lihat dulu ke depan, baru dagunya yang ikut, kepalanya ikut. Jadi mata dulu baru kepala ya, biar nggak pusing. Perlahan-lahan jatuhkan lagi ke belakang. Semampunya. Matanya dulu arahkan ke depan, baru kepalanya. Kemudian menunduk. Dekatkan dan dorong dagunya sampai menempel ke dada. Arahkan lagi matanya ke depan, baru kembali lagi ke kepalanya. Nice. Sekarang kepala yang nengok ke kiri. Putar setengah lingkaran perlahan. Sampai kepalanya menengok ke kanan. Baru putar lagi ke arah sebaliknya, setengah lingkaran. Apa yang dirasakan di otot-otot leher bagian belakang. Satu kali lagi ya, kiri dan kanan. Kita putar ke kanan. Sambil berputar perlahan sekali sambil dirasakan apa rasanya di otot-otot leher bagian belakang. Satu kali lagi ke kiri. Dan mudah-mudahan bisa menstimulasi, membuat otot-ototnya lebih baik. Ya, kembali ke depan. Untuk bahu, biasa kita kan putar dua-duanya. Hari ini saya pengen coba sebelah-sebelah. Supaya kita bisa lebih fokus dan kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh bahu. Tangan kiri pegang lagi kursi. Tangan kanannya loose. Jadi saya mau putarannya itu perlahan tapi betul-betul dirasakan di setiap putarannya gitu ya. Apa yang dirasakan. Dan gerakannya betul-betul dalam. Jadi dekatkan bahu kanan aja ke telinga. Bawa ke depan, bikin putarannya yang besar, sebesar-besarnya kita bisa buat lingkaran. Bawa ke bawah. Pada saat ke belakang, dorong kedua bahunya ke belakang. Kemudian bahu kanan aja yang bawa lagi ke atas. Ke depan. Ke bawah. Dorong kedua bahunya ke belakang. Bawa lagi ke atas. Ke depan. Ke bawah. Kemudian dorong kedua bahunya ke belakang. 2 kali lagi ya, berputar ke depan. Jadi kita seperti membayangkan ini jarum jam, ya, ke arah jam 6, ke arah jam 3, ke arah jam 12, sampai lagi ke jam 6. Sekarang kembali ya, arahnya berlawanan. Dari bawah, kita bawa dulu ke depan, kemudian dekatkan ke telinga, bawa ke belakang, kedua bahunya ke belakang, turun, bawa lagi ke depan. Serasa bahu ini yang kanan mau jauh sekali dari telinga. Kedua bahu ke belakang, ke bawah. Otot-ototnya di-stretch sepanjang yang kita bisa. Se-stretch mungkin, se-length mungkin ya. Ke bawah, bawa lagi ke depan. Mungkin di setiap sisi rasanya beda-beda. 2 kali lagi, ke belakang, ke bawah. Bawa lagi ke depan, ke atas, ke belakang, ke bawah. Repeat. Mulai betul. Sekarang sebelah kiri. Jadi tangan kanannya yang pegang kursinya kuat. Dekatkan bahu kiri ke telinga kiri dulu. Kemudian bawa ke depan, ke bawah. Pada saat ke belakang, kedua bahunya ikut ke belakang. Kemudian bahu kirinya aja lagi yang ke atas. Ke depan, ke bawah.
Pada saat ke bawah jauh sekali ya, seperti lehernya mau panjang ke belakang, dua-duanya. Ke depan, ke bawah. Dua bahu ke belakang, 2 kali lagi, up, ke depan, and down, and back, dua-duanya, 1 kali lagi, up, bawah ke depan, ke bawah. Sekarang bawa ke depan dulu, baru ke atas, kedua bahunya sekarang ke belakang, turun ke bawah, ke depan, ke atas, bawa keduanya ke belakang. Semoga kalau yang ada yang kaku-kaku atau bahunya mulai kaku, bisa loosen ya, karena kita mobilisasi ke belakang. 2 kali lagi ke depan, up, kedua bahunya bawa ke belakang, turun, ke depan, and up, 2 bahunya ke belakang, and release. Jepit sekarang kedua bahu ke atas, jepit sekuat-kuatnya, and release. 2, release, 3, release, 4, 5, 6, 7. Semakin kuat menjepit bahunya. 8, 9, 10. Tangan kanan, tangan kiri. Peluk. Peluknya yang kuat sampai bahunya melengkung sekali. Peluk yang kuat, bahunya sampai melengkung. Punggungnya juga sampai melengkung. And release. Buka kakinya selebar ini. Kedua tangannya di sini, di atas paha. Pada saat menarik nafas, buat dadanya arching. Arching maksudnya adalah melengkungnya ke belakang gitu, seperti busur panah. Jadi tarik nafas, dorong dada ke depan dan ke atas, dagunya agak keangkat ke atas sedikit, kedua bahunya dorong ke belakang, tulang belikatnya di belakang seperti mau berpelukan. Kemudian buang nafas, ruas tulang belakangnya satu ruas gitu melengkung. Seperti kucing lagi marah ya. Kalau perlu tarik lututnya supaya punggungnya bisa lebih melengkung lagi. Tarik nafas. Dorong lagi dari depan, bahu ke belakang, dagunya sedikit ke atas. Tulang belikat di belakang mendekat. Buang nafas, tulang belikatnya menjauh. Dorong punggungnya ke belakang melengkung. Dagunya dekat dengan dada. 3 kali lagi. Tarik nafas, arching. Buka bahunya ke belakang. Buang nafas, rounding. Punggungnya yang terus seperti ada tali yang menarik punggungnya ke belakang. Tarik nafas lagi, arching. Yes, nice. Dorong terus bahunya ke belakang sejauh mungkin. Buang nafas, tarik lututnya supaya punggungnya bisa lebih melengkung. Dekatkan dagu dengan dada. Terakhir, 1 kali lagi. Tarik nafas, dorong dada ke depan dan ke atas. Buang nafas, rounding lagi. Nah, tangan kanannya bawa ke kiri. Ambil pakai tangan kiri. Bawa sejauh mungkin. Ada stretch di bagian bahu kanan sampai ke tulang belikat. Sejauh mungkin. Dari sini bawa ke atas. Tekuk. Ambil sikunya sekarang. Siku tangan kanannya bawa sampai ke belakang kepala semampunya. Kemudian ambil talinya. Pegang pakai tangan kanan. Yuk kita ulang lagi. Bawa siku kanannya ke atas. Dipegang pakai tangan kanan ya talinya. Ya betul. Sebisa mungkin ambil siku kanannya dengan tangan kiri. Supaya ada pegangan di bagian sini ya. Baru tangan kirinya cari talinya di belakang. Sampai sini. Kalau bisa jalan 1 senti. 1 senti. Halo Ibu Fei. Selamat pagi. Halo Ibu Fun. Ya, barangkali tangannya bisa mengait. Terus bernafas, ingat inhale 4, exhale 4.
Badannya berusaha keras, tapi nafasnya tetap tenang. Jadi walaupun badannya di-stretch, our mind in a happy state. Tetap berbahagia, relax, ya. Satu kali lagi, inhale, 1, 2, 3, 4. Dorong kepala lebih ke belakang, buang nafas, 4, 3, 2, 1. Boleh dilepaskan. Pada saat tangannya ke belakang, jangan sampai kepalanya didorong sama tangannya ya. Jadi kepalanya dorong tangannya ke belakang. Jangan kalah kepalanya sama tangan. Ya, tali boleh disimpan dulu. Sekarang tangan kiri bawa ke kanan. Ambil pakai tangan kanan. Dorong terus, tarik terus tangannya ke kanan. Tangannya lurus yang kiri. Semakin mendorong ke kanan, semakin kerasa stretch. Kemudian ditekuk, sekarang siku yang kiri dibawa di belakang kepala. Badannya memanjang. Ya. Perut masuk, pinggang kiri kanan panjang, punggung panjang ke atas, bawa lagi sikunya ke tengah. Bernafas. Ingat, kepala jangan kalah sama tangan. Kalau kepala udah mulai kedorong, mungkin harus dikurangi sedikit tangannya ya. Kalau bisa bawa sampai ke tengah-tengah kepala. Lepaskan dulu. Sekarang ambil talinya pakai tangan kiri. Bawa lagi ke belakang. Nice. Kalau sudah nyaman di belakang, ya, baru tangan kanannya ambil dari bawah. Tuh. Mana yang lebih menantang nih? Tangan kanan atau tangan kiri nih? Di belakang tangannya jalan terus ya, 1 senti, 1 senti. Mungkin jari-jarinya satu bisa bertemu dan bisa mengait. Kalau sudah 1 jari bisa mengait, mungkin 2 jari bisa dicoba sampai 4-4-nya mengait. Ya, mana senyumnya coba? Wajahnya jangan terlalu menderita kayak gitu. Ini kan mau bikin otot-otot bahunya happy. Jadi orangnya juga harus happy, walaupun udah mulai keringetan mungkin ya. Boleh dilepaskan, di-shake sedikit bahunya. Diayun-ayunkan boleh, atau mau di-shake juga boleh. Ya, diletakkan dulu talinya. Sekarang kita ke Garudasana atau Eagle Pose. Yang pertama, pakai kaki deh ya, biar sekalian. Tumpangkan kaki kanan di atas kaki kiri. Kalau yang tidak memungkinkan untuk seperti ini boleh. Ya, tapi kalau bisa ditumpangkan dengan lutut. Kemudian kaki kanan di atas berarti tangan kanan di bawah. Siku kanan di bawah, siku kirinya di atas. Nice, wah Ibu Ina udah ahli. Kemudian dipeluk bahunya. Kalau yang bisa dipeluk masih menempel, yuk coba telapak tangan, punggung tangan dengan punggung kanan dulu menempel. Di posisi ini akan lebih kerasa mulai nih ke stretch di belakang bahunya ya. Ingat badan tetap tegak, perut masuk. Kalau sudah bisa punggung tangan dengan punggung tangan, kita coba telapak tangan dengan telapak tangan yang menempel. Apakah bisa? Ya, tapi sikunya tidak terlepas. Ya betul. Wah. Pak Harjo juga ini ya. Bisa ya. Tarik nafas, dorong sikunya ke depan. Buang nafas, dorong bahunya ke bawah. Jadi bahunya ke bawah, sikunya ke depan. Jadi kerasa lagi stretch-nya. Ingat, badan tegak, tidak terbawa. Tarik nafas, dorong lagi sikunya ke depan. Buang nafas, bahu turun ke bawah. Inhale, dorong siku ke depan. Membuang nafas, pakai nafas, dorong bahunya ke bawah. Dorong bahunya ke bawah pakai nafasnya. Seperti kita keluarin nafas itu ke bahu gitu ya, keluarin, dorong ke bawah, dan setiap menarik nafas, tarik sikunya jauh ke depan. Oke, rilis dulu. Dikerjain nih katanya sama Bu Ana.
Habis ini tapi jadi enak. Sekarang kaki kiri yang menumpang ke kaki kanan. Seperti tadi ya, kalau yang begini sulit atau tidak seimbang, dibuat seperti ini boleh. Kalau yang bisa dengan posisi menyilang seperti ini, otot di bagian paha luarnya sampai ke panggul. Ya, itu tujuannya. Kaki kiri di atas, berarti tangan kanan yang di bawah. Tangan kiri yang di bawah. Tangan kanan yang di atas. Yang tadi bisanya memeluk seperti ini, silahkan. Seperti ini juga sama tadi ya, sikunya ke depan, bahunya ke bawah. Kalau yang sudah bisa punggung dengan punggung silahkan, yang sudah bisa telapak dengan telapak juga, yuk kita lakukan lagi. Punggung tegak, perut masuk, kaki kanan menjejak kuat. Tarik nafas, tarik sikunya jauh ke depan. Buang nafas, dorong bahunya ke bawah. Inhale, sikunya ke depan, menjauh dari tubuh. Exhale, push shouldernya ke bawah. Tarik nafas lagi, semakin jauh sikunya ke depan. Buang nafas, dorong bahunya ke bawah. Panjangkan lehernya ke atas. And release. Lumayan. Duduknya agak masuk sedikit, setengah kursi. Buka kakinya. Taruh kedua tangan di atas paha. Jempol di dalam, 4 jari di luar ya. Boleh diposisikan mana lebih nyaman, tapi jangan kebalik maksudnya. Jadi jempolnya yang di dalam. Inhale, tegakkan punggung. Telapak kakinya menghadap keluar. Exhale. Tarik nafas dulu di sini. Buang nafas, bawa bahu kanan ke paha kiri. Jadi tangan kanannya lurus, tangan kirinya ditekuk. Rasakan stretchnya ada di pinggang bagian kanan. Semakin dekat bahunya ke kaki kiri, akan lebih kerasa di pinggang kanannya. Kembali dulu ke tengah, perlahan-lahan, jangan buru-buru ya. Perlahan-lahan sekali. Dikendalikan setiap nafas dan gerakan. Tarik nafas lagi di sini. Pada saat membuang nafas, seolah-olah mendorong bahu kirinya ke kanan sekarang. Tangan kanannya ditekuk, tangan kirinya lurus, bawa bahu kirinya ke kaki kanan. Stretchingnya ada di pinggang kiri. Perlahan kembali. Ya, baliknya jangan buru-buru. Perlahan-lahan. Pada saat kembali seolah-olah kita mengikuti gerakan ototnya pelan-pelan, jangan langsung ya. Kaget nanti di sini agak gariskan nih otot-otot pinggang. Tarik nafas di sini. Panjangkan pinggang kiri dan kanan, baru buang nafas, yuk dorong bahu kanan ke kaki kiri. Semakin dekat ke kaki, semakin kuat stretching. Semakin perutnya masuk, juga semakin kuat stretching. Dorong bokong kanannya ke kursi. Perlahan kembali. Tarik nafas, pinggang panjang, punggung panjang. Buang nafas sekarang, bahu kiri ke kanan. Panggul kirinya melekat kuat ke kursi. Kaki kiri melekat kuat ke kursi. Bahu kiri bawa terus ke kanan. Perut masuk. Kembali. Satu kali lagi ya. Yang sudah mulai melorot, yuk boleh benerin dulu duduknya. Kakinya lebih lebar, akan lebih nyaman juga stretchnya. Tarik nafas, lengthen your spine. Exhale, bahu kanan ke kaki kiri, tekuk tangan kiri. Tekan panggul kanannya kuat ke kursi. Tangannya ringan ya, jadi tangannya kalau tidak memegang, kalau bisa juga nggak apa-apa. Jadi jangan sampai berat di tangan. Yang menekan itu panggul kanan dan bahunya. Perlahan kembali. Satu kali lagi terakhir. Lengthen your spine, inhale. And exhale, dorong bahu kiri ke kaki kanan. Tekan panggul kirinya kuat ke kursi, perut masuk. Tangan ringan, jangan sampai tangannya berat. Kembali. Nice.
Kakinya dibawa lagi ke depan selebar kursi, bawa lagi duduknya setengah. Angkat tangannya ke atas, tinggi, panjangkan terus. Kemudian hempaskan ke bawah. Dari bawah, kembalinya itu seperti biasa, matanya dulu, bawa ke atas, kepalanya, baru badannya. Ya, kalau badannya terus kepalanya mendadak, biasanya langsung tuing gitu ya, muter. Lagi ya, 2 kali ya. Bawa tangannya ke atas tinggi. Panjangkan. Tangan kiri panjang, tangan kanan panjang, perutnya masuk, pinggang panjang. Siap? Lepaskan. Hati-hati, tangannya jangan kebentur lantai. Hempaskan tapi with control. Mata dulu ke depan, kepala, baru bawa badannya. Dari tulang ekor, pinggang bagian tengah, punggung, bahunya terakhir. 1 kali lagi terakhir, kedua tangannya ke atas, up, 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 up. Sepanjang mungkin rasakan ini teregang pinggang kiri dan kanan sampai ke ketiaknya. Hempaskan. Menghempaskan, kita agak lama di bawah. Kalau pusing boleh bangun duluan. Yang masih bisa, letakkan aja tangannya di bawah ujung-ujung jarinya. Jatuhkan kepalanya ke bawah. Seolah-olah lehernya tidak ada beban. Kepalanya juga tidak ada beban. Ini kepalanya jadi berat. Semua oksigen, semua aliran darah masuk ke kepala, ke mata. Biasa kita kan selalu kepala di atas. Jadi semua aliran darah itu berkumpul di tubuh bagian bawah. Sekali-sekali kita kembalikan ke bagian kepala. Perlahan-lahan bawa dulu matanya yang ke atas. Masih menempel dada di paha. Ambil sedikit waktu dulu di sini, matanya melihat ke depan. 3, 2, 1. Yuk baru pelan-pelan kembali. Benerin lagi duduknya. Tangan kiri menggenggam kursi lagi. Bawa tangan kanan ke atas. Panjang, panjang. Kemudian belok badannya ke kiri, side bending. Semampunya. Yang tangannya masih bengkok, coba bisakah lebih lurus lagi. Bayangkan tangan kanan ada di atas telinga kanan. Dorong lagi bahunya ke belakang yang kanan. Dorong panggul kanannya kuat ke lantai, kaki kanan juga kuat menjejaki lantai. Ingat, kalau nafas susah, tarik nafas dari hidung, buang nafas dari sedotan. Kalau bisa tarik dan buang nafas dari hidung akan lebih baik. Perlahan-lahan kembali, tangan kanan pegang kursi, tangan kirinya bawa ke atas. Tangan kanan genggam kursi lebih kuat. Inhale, panjangkan pinggang. Buang nafas, tekuk tangan kanan, bawaannya bengkok ke kanan, side bending. Tekan kaki kiri kuat, tekan bokong kirinya kuat ke kursi, lurus lagi tangan kirinya. Sambil mengatur nafasnya, tenang dan perlahan dorong bahu kirinya lebih ke belakang sedikit. Dan tangan kirinya reach lebih jauh lagi di atas telinga kiri, lebih lurus lagi tangannya. Perlahan kembali. Bawa kedua tangannya ke samping. Bahunya turun, perutnya masuk supaya badannya tidak arching. Bawa kedua tangannya lurus dan jari-jarinya menghadap ke atas. Masih ingat ya? Apakah bisa jari-jarinya dibuka sedikit? Tengok kiri, tengok kanan. Jari dengan jari kayaknya bisa masukin 1 wortel gitu ya. Segitulah jaraknya. Kemudian jari tengahnya apakah sudah menghadap ke jam 12? Ya, apakah sudah mulai kerasa ini tangannya? Tarik nafas di sini. Pada saat buang nafas, bahu kiri mendorong ke kiri dan bahu kanan mendorong ke kanan. Tangannya seperti lebih panjang, tapi memanjangnya bukan dari pergelangan tangan, tapi dari bahu ya. Jadi bahunya pakai nafas didorong lebih panjang lagi.
Jari-jarinya apakah masih bisa lurus ke atas atau ada yang mulai keriting? Satu kali lagi tarik nafas. Dorong pakai nafasnya, bahu kiri dan kanan lebih keluar. Bawa lagi ke samping. Sekarang jari-jarinya boleh ke samping, tidak perlu ke atas. Kita mau bikin putaran kecil ke depan. 1, 2, 3. Lebih besar lagi. Ya, mobilisasi otot-ototan sendi-sendi bahu. Lebih besar lagi. 6, 7, 8, 9, 10. Perut masuk. Tangannya keluar lagi. Sekarang ke belakang. Kecil dulu. 1, 2, 3. Lebih besar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paling besar. Wah, udah bahunya bahagia banget deh ini ya. Boleh putar bahu sedikit ke belakang dan ke depan. Shake your hand. Now, kita ke bridge pose. Bridge pose is boleh duduknya agak maju, kakinya selebar kursi. Ya, pinggang udah enak, bahu udah enak. Kita sekarang penguatan. Bawa tangannya ke belakang. Saya kasih contoh dari samping. Ya, bawa tangannya ke belakang. Mungkin yang udah seringnya sudah hafal, tekan kuat kursi. Dorong bahu ke belakang, belikatnya seperti mau menempel. Tarik nafas, angkat panggulnya dari kursi. Kemudian pinggang, kemudian punggung. And stay. 3. Atur nafasnya. Tetap bernafas ya, tidak ditahan nafasnya. Perlahan turun. Cari dulu kursinya. Letakkan panggulnya and release. 2 kali lagi ya. Ya, saya kasih contoh dari sini. Tapi duduknya tetap ke depan ya. Ini saya kasih contoh biar terlihat. Pegang kursinya di belakang. Dorong bahunya ke belakang. Tarik nafas. Panggulnya angkat. Pinggang. Dada. Angkat setinggi-tingginya. Dorong pahanya sedikit ke depan. Dorong lagi panggulnya sedikit ke atas. Dorong lagi bahunya sedikit ke belakang. Perlahan-lahan turun. Yang baru mencoba pose ini, yang ketiga kita lakukan yang sama. Yang sudah sering, apalagi yang rasanya kakinya sudah lebih kuat ya, saya kasih challenge ya nanti ya. Pada saat breathe, kita coba angkat kaki kanan sedikit, kaki kiri sedikit. Tapi perlahan dan semampunya ya. Kalau nggak keangkat nggak apa-apa, bayangkan aja otot paha itu ngangkat. Mungkin kali ini cuma 1 mili, lama-lama bisa 5 cm. Kita coba ya. Taruh lagi tangannya ke belakang. Bahunya dorong ke belakang. Tarik nafas. Yuk, panggul ke atas. Pinggang, punggung, and stay. Boleh stay di sini. Yang mau coba yuk, kaki kanannya angkat 1 cm, taruh. Seperti berjalan. Gitu ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. 1 kali lagi kanan, kiri. Kemudian dorong lagi panggulnya lebih ke atas. Perlahan kembali. Boleh shake tangannya. Gimana rasanya? Oke, sekarang kita ke panggul, kemudian paha sedikit ya. Oh, sudah jam berapa ini? Kaki kanan, pergelangannya taruh di atas paha kiri. Kaki kanannya flex, berarti jempolnya ditarik ke arah lututnya. Tangan kanan boleh ditaruh di atas pahanya, tidak didorong, hanya ditekan aja ya. Duduknya kalau misalnya terlalu ujung boleh agak masuk sedikit. Nice. Tangan kiri boleh berpegangan, atau kalau yang sudah biasa tidak berpegangan tidak apa-apa. Dari sini tarik nafas, panjangin punggung. Buang nafas, perutnya mulai mendekat ke paha. Pandangan matanya tetap ke depan, supaya tidak rounding. Kaki kanannya tetap flex, tarik terus jempolnya. Kalau yang masih bisa mendekatkan dada lebih dekat lagi ke arah kaki.
Semakin turun badannya, semakin dalam rasanya stretch-nya. Yang takut jatuh mau berpegangan kaki kursi silahkan. Yang bisa tidak berpegangan juga silahkan. Pandangan mata tetap ke depan. 3, 2, 1. Perlahan kembali. Peluk kaki kanannya. Peluk kuat. Kemudian turun dulu kaki kanan. Sekarang kaki kiri. Pergelangan kaki kiri di atas paha kanan. Tarik jempol kirinya ke lutut atau flex. Tangan kiri di atas paha, tangan kanan boleh berpegangan atau tidak. Tarik nafas, panjangkan pinggang, perutnya masuk. Buang nafas, mulai turun badannya. Tarik nafas lagi, lebih panjang lagi pinggang. Pandangan mata tetap ke depan. Buang nafas. How low can you go? Dulu permainannya gitu ya. Seberapa rendah bisa menurunkan badan, tetap seimbang. Mau ambil pegangan kursi pakai tangan kanan, silahkan. Pandangan mata tetap ke depan. Ingat nafasnya, tarik nafas hitung 4. Buang nafas hitung 4. Tarik nafas punggungnya memanjang ke depan. Buang nafas, badannya turun ke bawah. Perlahan kembali. Peluk kaki kirinya di dada. Peluk erat sekali. Kalau yang sudah capek, mau minum sedikit, mau istirahat sedikit, silahkan. Yang masih bisa, yuk lanjut. Kita masih punya sekitar 10 menitan. Semangat. Peluk lagi. Sekarang lagi ke kiri ya. Sekarang kaki kanan peluk. Buka kakinya ke kanan. Letakkan. Kemudian bawa ke tengah. Peluk. Buka ke kanan. Taruh di bawah. Bawa ke tengah. 3 kali lagi. Up. Open. Down. Center. Up. Open. Down. Center. 2 kali lagi deh. Angkat. Peluk yang kuat. Buka. Letakkan. Bawa ke depan. Terakhir peluk. Buka. Letakkan. Yes. Yang kiri peluk. Open. Down. And center. Angkat peluk. Buka. Letakkan. Bawa ke tengah. Angkat lagi. 3. Turun. Bawa ke depan. 2 lagi. Buka. Turun. Bawa ke depan. Terakhir angkat. Buka. Turun. Bawa ke depan. Cari lagi. Tali, handuk, apapun. Pakai handuk dikaitkan. Kalau misalnya pakai rubber, boleh dicantolin ya. Kaki kanannya dicantolin. Terus kita luruskan ke depan. Badannya tegak. Kalau segini nggak kerasa apa-apa, kayaknya saya bisa kok ngambil kakinya sendiri, silahkan ya. Tapi kalau yang butuh tali, silahkan. Kalau yang pakai handuk, semakin dekat handuknya. Rasakan ada peregangan di bagian paha bawah, kemudian di betisnya juga ya. Kaki kirinya menjejak kuat di lantai, badannya tegak, badannya jangan sampai terbawa ke belakang. Karena itu jangan jauh-jauh tangan sama kaki, sedekat mungkin semampunya. Kakinya bawa lurus. Kalau yang kakinya masih bengkok-bengkok, kecuali kalau talinya nggak nyampe ya. Kalau talinya nyampe, kakinya udah diusahakan lurus. Kemudian pegang talinya pakai tangan kiri, tangan kanannya pelan-pelan bawa ke belakang kursi. Jadi badannya memutar ke arah kanan. Kakinya tetap di depan, badannya aja yang memutar. Kaki kanannya flex, tarik jempolnya ke arah tubuh. Tarik nafas, panjangkan pinggang lagi, panjangkan punggung lagi. Buang nafas, masuk perut, kemudian putar badannya lebih jauh ke kanan. Perlahan-lahan kembali. Ya, turunkan. Sekarang saya kasih contoh dari sini. Cantolin kakinya yang kiri. Boleh pakai handuk, pakai apapun. Lurus. Nah,
Tangannya nggak lurus nggak apa-apa, yang penting kakinya yang lurus ya. Dan jempolnya flex. Nggak kerasa apa-apa segini, maju tangannya. Maju, maju. Kalau bisa pegang telapak kakinya silahkan. Yang belum bisa pegang talinya sedekat mungkin dengan kaki, semampunya. Kaki kanannya menjejak kuat. Perut masuk. Bernafas. Mungkin kaki kiri kanan beda. Ya, ternyata yang angkat kaki sendiri agak berat juga ya. Bayangkan perutnya itu masuk kuat korset. Kalau misalnya core-nya kuat, biasa mengangkat kakinya akan lebih ringan. Perlahan-lahan pindahkan talinya ke tangan kanan saja. Kemudian tangan kirinya bawa ke belakang kursi. Ya. Tarik nafas, panjang pinggang, panjang punggung. Buang nafas, bawa lagi kakinya lebih berputar. Maaf, bawa lagi badannya lebih berputar ke kiri. Twisting. Pada saat kakinya ke depan, badannya berputar, akan lebih dalam stretching di bagian otot IT band atau bagian otot di luar kaki. Jadi dari betis sampai ke panggul, otot yang bagian luar ini ya, biasanya memendek kalau kita banyak duduk. Perlahan kembali, turunkan. Wah, taruh dulu talinya. Bawa badannya sedikit ke kanan. Kakinya bawa ke kanan, badannya menghadap ke kanan, duduknya agak di ujung. Kaki kirinya yuk tendang ke belakang. Kaki kirinya jinjit. Ya, berdirinya di atas jari kaki. Dan bolak kaki. Kayak gini, boleh. Kalau yang bisa, mundur lagi sampai kaki kirinya lurus. Ya, kadang berat ya. Kalau yang belum bisa, nggak apa-apa, lututnya masih ditekuk. Kalau yang kuat, coba dorong lututnya ke atas supaya kakinya bisa lurus ya. Bengkok, lurus. Kita coba lagi. Mungkin agak bengkok dulu, lurus. Badannya menghadap ke kanan. Kalau layarnya nggak kelihatan, nggak apa-apa, dengarkan aja. Ya, jadi bawa badannya full ke kanan. Taruh tangannya di pinggang supaya kerasa. Ini badannya miring nggak nih? Pakai tangannya di pinggang, kerasa bahwa badannya menghadapnya ke kaki kanan semuanya. Tendang lagi lutut kirinya lebih jauh lagi. Kalau sudah, kaki dan badan tidak berubah, bawa tangannya ke atas. Panjangkan pinggang kiri, panjangkan pinggang kanan. Kemudian tekuk kedua sikunya. Jadi tangannya seperti kaktus. Dorong lagi sikunya lebih ke belakang. Jadi lutut ditendang ke belakang, siku juga dibawa ke belakang. Rasanya tubuhnya terbuka. 3, 2, perut masuk. 1, release. Wih, nice. Sebelah sana ya, udah kebayang ya kita mau ngapain nih? Bawa dulu ke kiri. Bawa badannya ke kiri, kaki kirinya ke kiri. Jejak kuat kaki kirinya. Kaki kanan tendang ke belakang. Kaki kanannya jinjit. Dekat dengan kursi. Agak jauh nggak apa-apa, tapi sedekat mungkin diusahakan. Badannya tegak. Pegang pinggangnya supaya badannya betul-betul menghadap ke kiri. Kalau yang masih miring-miring sedikit, yuk bawa lagi ke kiri. Lutut kanan masih ditekuk. Kemudian perlahan-lahan tendang biar lurus. Berat, tekuk dulu. Kemudian tendang biar lurus. Sekali lagi ya. Tekuk sedikit. Tendang. Bertahan di situ. Kalau perlu mundur lagi kanannya, perut masuk. Pegang lagi pinggangnya, rasakan panggul kanannya tidak membuka ke kanan. Semua menghadap ke depan. Kaki, badan tetap, tangannya aja yang dibawa ke atas. Apakah bisa tangannya lurus dan lutut kanannya terus ditendang ke atas? Ada rasanya di bagian groin atau di bagian sini ya. Batas antara panggul dan paha bagian depan. Tarik nafas, memanjang lagi tangannya ke atas, buang nafas, tekuk tangannya seperti kaktus.
Kaki tendang ke belakang, siku bawa ke belakang. Lehernya jangan sampai tegang. Lehernya rileks, bahunya turun. Oke, release. Shake. Lumayan pegel. Luruskan kedua kakinya ke depan, berpegangan. Kakinya ditarik dua-duanya atau flex. Tapi sambil berpegangan kursinya, perutnya masuk. Rasakan ada stretch di bagian betis. Kemudian tunjuk bahwa semua telapak kakinya menempel di lantai. Atur lagi nafasnya, mungkin mulai capek. Tarik lagi kedua telapak kakinya ke atas, flex lagi. Dorong tumitnya ke depan. Apakah kiri kanannya agak beda? Kalau misalnya masih ada yang kerasa lebih pendek, nanti latihannya kaki yang sebelahnya lagi. Turunkan telapak kakinya, tempelkan lagi. Dari tumit sampai jari kaki semuanya menempel. Satu kali lagi, yuk bawa kakinya flex, dorong tumit kiri, tumit kanan. Mudah-mudahan sekarang rasa dua kakinya sudah sama. Di betis kiri dan betis kanannya nggak pendek sebelah ototnya. Kalau yang rasanya kiri atau kanan lebih pendek, dorong tumitnya lebih jauh. Terakhir, tutup. Telapak kaki menempel seluruhnya di lantai dari jari sampai tumit. Nice. Oke. Kita akhiri kembali dengan relaksasi. Tahu-tahu udah sejam aja ya. Saya ambil lagi nih gerakan kakinya. Usahakan kakinya bisa menapak di lantai, duduk masuk sampai bisa bersandar punggungnya. Ya. Yang mau minum-minum sedikit dulu silahkan, tidak terlalu banyak, sedikit aja. Tangannya boleh di atas paha, membuka, menutup silahkan, mana yang lebih nyaman. Mudah-mudahan bahunya sudah lebih nyaman pagi ini. Nafasnya lebih panjang membuang nafas daripada menarik nafas. Jadi kalau tadi menarik nafasnya 4, bisa nggak membuang nafasnya 5? Ya, supaya lebih rileks lagi. Mulai memejamkan mata. Rasakan bola matanya dalam kondisi mata terpejam, tapi bisa diarahkan ke bawah. Fokuskan pikiran kita kepada aliran udara yang masuk dan keluar seiring dengan nafas kita. Rasakan rahang juga mulai rileks. Kedua bahunya rileks. Setiap hari kita kena paparan toksin ya atau racun. Baik dari makanan, dari udara, dari zat-zat kimia yang beredar di sekitar lingkungan kita, polusi, pewangi ruangan, atau mungkin racun serangga, semuanya masuk ke dalam tubuh kita dan menumpuk. Dengan melakukan stretching dan mobilitas, kita memicu jaringan limfatik supaya semua racun-racun itu bisa dialirkan dan dibuang ya melalui urin gitu kita sekresikan. Kalau kita tidak bergerak tubuhnya, racun-racun itu juga tidak bisa mengalir, mengendap. Jadi yuk kita rajin bergerak. Setiap gerakan seperti memijat otot-otot dan organ tubuh kita supaya mengeluarkan, memeras racun-racun itu keluar. Mungkin lewat keringat, lewat urin, lewat kotoran. 1 jam yang membuat badan kita bahagia karena kita mensekresikan atau mengeluarkan racun-racun itu. Otot-otot jadi bahagia, maka hati kita juga lebih bahagia. Tunjukkan senyum Anda. Menarik nafas dengan lembut.
Buang nafas, keluarkan yang tidak kita butuhkan. Inhale from your nose. Exhale dari hidung juga. Ambil sedikit waktu untuk tenang. Seolah-olah manfaat latihan kita menyerap ke dalam tubuh. Marinate the benefit of our exercise this morning untuk membuat tubuh kita tetap sehat. Tidak hanya otot kita, tidak hanya tubuh kita, tapi juga pikiran kita, jiwa kita dibahagiakan. Ambil nafas dalam dari hidung. Bisakah kita melepaskan dari mulut? Sekarang A. Ha. Ya, kalau tadi U, sekarang boleh A untuk melepaskan panas yang berlebih. 2 kali lagi tarik nafas dari hidung. Buang nafas dari mulut. Sampai perutnya kempes. Buang nafasnya. 1 kali lagi. Inhale. Exhale, lepaskan semuanya. Perlahan buka kembali mata. Terima kasih. Semoga sehat, semoga selalu berbahagia. Kita bertemu lagi minggu-minggu berikut. Mohon maaf, mungkin Ana bulan Mei akan jarang muncul ya. Karena bulan Mei ternyata banyak sekali tugas untuk keluar kota. Tapi sebisa mungkin saya akan selalu datang. Dan 20 Juni ada kelas. Saya nggak tahu Pak Arifin buka aula di mana, saya ikut aja. Jadi yang bisa sekitar Jakarta Barat, silahkan datang, silahkan hubungi Pak Arifin. Saya mohon pamit ya, terima kasih. Terima kasih. Ibu Hun, makasih. Makasih. Ibu Vera, makasih ya Bu. Ibu Vera ya, bawa teman-teman ya. Ibu Suster Paulina, Bu Sumbini, makasih ya. Wah, Ibu Keti kok baru datang. Oma Indra, terima kasih sekali. Oma Indra mau buka juga di Cipunegara nanti ya. Pak Harjo, datang lagi ya Pak. Bu Ina, makasih. Terima kasih Bu Ana. Terima Ibu kasih. Katarina, Ibu Felicia, Bu Luis, Ibu Sonya. Terima kasih, Ana. Makasih. Saya izin. Ya, izin. Terima kasih, Ana. Ya, terima kasih Ana. Ya, saya keluar dulu. Keluar.